Jadi selamat siang semuanya ya. Yang Pak. Semua dalam kondisi sehat? Sehat Pak. Sehat ya. Pak. Output dari kuliah ini minimal gitu ya. Kalian sudah tahu bagaimana menyusun sebuah tesis. Nah, syukur-syukur kalian sudah menghasilkan sebuah proposal ini sebenarnya. Jadi akan sangat lebih baik gitu. Kalau boleh tahu ini kalian berarti semester berapa ya? Semester 3 Pak. 3. Ini udah waktunya sebenarnya ya. Sebenarnya dimulai semester 3 ini harusnya sudah punya judul ini, sudah punya proposal ini ya. Jadi kalau bisa lagi luaran dari mata kuliah ini ya proposal tesis. Masalah nanti diperbaiki, bagusnya oleh pembimbing itu nanti silakan ya. Oke, nah pertama-tama saya akan memperlihatkan apa sih bedanya itu skripsi, tesis, dan disertasi gitu ya. Nah, jadi skripsi, tesis, dan disertasi apa sih beda antara ketiganya, baru nanti saya akan lebih sedikit fokus terkait skripsi. Nanti di ujung dari kuliah hari ini saya akan memberikan satu tugas refleksi lah, sehingga kalian nanti minggu depan kalian bisa coba kerjakan, sudah mulai gitu ya, supaya kalian kebayang nih, hanya untuk menentukan topik saja gitu ya, karena semester 3 itu tidak bisa ditunda lagi, kalian harus punya satu konsep proposal gitu ya. Nah, skripsi itu apa? Karangan ilmiah gitu, yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya, khususnya sarjana ya, sarjana kalau strata 1 lah ya, strata 1. Ini sumbernya dari web KBBI ya. Nah, kalau tesis sendiri apa? Ada dua pengertian, tapi pada intinya mirip ya. Itu pertama, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang ditemukan dalam karangan. Ya, karangan ini karangan ilmiah juga gitu, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Ini tesis. Nah, dua, karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas, khususnya perguruan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kadang karangan ini, misalnya kalau di Inggris itu kadang-kadang S2 ini disebut disertasi gitu. Ya, S3 itu disebut PhD thesis gitu. Nah, ini tapi saya mengikut sumber web KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian disertasi sendiri apa? Karangan ilmiah ditulis untuk memperoleh gelar doktor. Ini kalau di Indonesia kurang lebih seperti itu, dan di beberapa negara ya. Kalau di Inggris biasanya disertasi ini tuh S2 nih, tesis malah S3 gitu. Jadi tergantung di mana terminologi kalian itu dipakai. Tetapi kita di Indonesia ini sudah jelas disertasi itu S3 ya. Nah, sekarang bedanya apa? Persamaannya apa sih? Skripsi, tesis, dan disertasi itu persamaannya apa? Apa kesamaan dari mereka ini? Ya, itu pertama-tama apa? Itu dokumen akademik. Ya. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu ya dokumen akademik begitu. Nah, atau sebelum disebut itu karangan ilmiah. Jadi kalau tidak ilmiah, misalnya majalah atau koran atau apa, itu bukan bagian dari skripsi, tesis, dan disertasi ya. Atau mengarang indah gitu ya, itu bukan gitu ya. Oke, nah kemudian itu ditulis untuk mendapatkan gelar akademik ya. Jadi tujuannya supaya dapat gelar akademik, lulus skripsinya, sidang skripsinya lulus, tesisnya nanti kalian kalau sekarang semester 3 berarti tahun depan lulus gitu. Kecuali ada yang senang nih kuliah nih, jadi mau lama-lama ya. Nah, ini enggak semua kan, pasti mau selesai kan? Oke. Mau Pak. Nah, iya. Umumnya itu memiliki struktur yang mirip atau sama. Jadi baik skripsi, tesis, disertasi mirip atau sama, cuma kedalamannya yang berbeda biasanya. Jadi kalau skripsi itu pendahuluan biasanya, tesis dan disertasi itu biasa ada pendahuluan gitu. Kemudian studi literatur ada gitu. Kemudian badan karangan ilmiahnya, badan makalahnya, karangan ilmiah itu ada metodologi, hasil, dan pembahasan gitu. Ada ya. Biasanya ada, selalu ada, mirip ya. Kemudian kesimpulan dan bibliografi ya, atau kadang kita pakai ini referensi. Nah, hati-hati, ini pengertian bibliografi dan referensi.
Kalau bibliografi ini atau bahasa Indonesia biasa daftar pustaka ini artinya apa? Kalau daftar pustaka itu artinya kalian citasi di kalimat tuh boleh ada, boleh tidak gitu. Kalau bibliografi atau daftar pustaka ini. Tetapi kalau kalian menulisnya sebagai referensi, jika referensi maka itu wajib disitasi di dalam tulisan kalian. Jadi seperti itu. Tetapi di panduan kita itu masih mengandung daftar pustaka, tetapi diminta wajib disitasi. Sebenarnya itu nanti akan dibuat pedoman baru bahwa kalau daftar pustaka itu tidak perlu, tapi kita akan menggunakan referensi. Jadi kalau referensi artinya apa? Semua yang ada daftar referensi yang di dalam referensi itu ya, daftar makalah atau jurnal atau proceeding gitu, buku itu harus disitasi di tulisan kalian, tulisan tesis kalian ya, dan lampiran jika ada ya. Nah, sekarang itu persamaannya. Nah, apa perbedaannya ya? Apa perbedaannya kita lihat. Nah, kalau skripsi ya, itu untuk gelar S1. Ini jelas tadi sudah saya sampaikan di awal. Tesis gelar S2, disertasi untuk gelar S3 ya, itu sudah jelas. Nah, tetapi maksud dan tujuannya ini. Nah, ini mulai agak berbeda dia ya. Nah, skripsi itu dilakukan untuk menguji pemahaman kompetensi mahasiswa dalam bidang studi. Misal bidang studi elektro, berarti paham nggak deh nih bidang studi elektro, kompetensinya bagaimana. Itu diuji sekaligus untuk memberikan kesempatan memperluas pengetahuan melalui penelitian. Jadi misal meneliti tentang monitoring berdasarkan IoT. Jadi kemampuan dia mengkaji kompetensi dia dalam bidang elektronya, nanti tanya tuh pertanyaan mungkin terkait teorinya sedikit, kemudian bagaimana dia merangkainya sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebih itu. Nah, kemudian ini mungkin melibatkan penelitian asli, kemudian pemecahan masalah kehidupan nyata atau proyek langsung, misalnya mengikuti proyek dosen gitu ya, bisa. Tetapi ini lebih pengukurannya itu lebih ini kompeten atau enggak sih gitu terhadap bidang ilmu dia, bidang teknik elektro, lebih khusus lagi terhadap penelitian dia gitu, kompeten atau tidak gitu. Ya. Kemudian tesis. Nah, tesis ini jauh lebih mendalam dia daripada skripsi ya. Nah, itu kompilasi dari berbagai penelitian dilakukan di bidang studi, termasuk analisis kritis dari temuan mereka. Jadi dari tesis ini nanti kalian kan ini tahanin tesis nih. Kalian harus ada namanya studi literatur ya, atau biasa disebut dengan state of the art ya. Kalau di S1 biasanya dimasukkan tuh tinjauan pustakanya tuh mikrokontroller apa yang dipakai, bagaimana menggunakan mikrokontroller yang dipakai dan sebagainya. Kok tesis itu enggak gitu-gitu lagi, enggak. Jadi misal kalian meneliti tentang satu objek ya, meneliti tentang monitoring misalnya, monitoring energi atau banjir. Nah, kalian sudah mengkaji penelitian-penelitian lain itu siapa gitu, artikel yang lain itu siapa, jurnal yang lain membahas ini itu apa gitu. Kemudian apa kekurangan mereka gitu. Nah, di sini kalian sudah membahas kekurangan mereka apa, kemudian kalian bisa melihat celah gitu ya, celahnya bahwa apa yang harus diteliti dari kekurangan yang ada gitu ya. Oke. Ya. Absen sudah saya bagi di kolom chat ya. Kemudian tujuan dari tesis ini ya untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menunjukkan keahlian ya, dan secara berpengetahuan mendiskusikan bidang studi Anda. Jadi bisa terkait nih. Jadi bidang studi misalnya saya misalnya bidangnya teknik kendali. Nah, kendalinya apa? Kendalinya terkait bidang power gitu ya. Nah, sudah bisa menjelaskan bahwa kendali dan power ini misalnya dalam satu subrumpun teknik elektro misalnya. Nah, ini keterkaitan antar konsentrasi sudah bisa dijelaskan gitu ya. Ya, tidak hanya melulu alatnya tetapi kebaharuannya juga bisa dijelaskan. Tetapi tesis masih mengadopsi penelitian-penelitian yang ada. Misalnya, dengan Faji, ternyata Faji di gabungan ini bagus gitu. Nah, dia masih mengkompilasi, mencari celah seperti itu. Ya. Nah, tetapi kok disertasi itu apa? Disertasi itu original benar-benar. Ya. Original mengembangkan pengetahuan baru.
ya, dalam bentuk teori, ya, teori yang baru gitu ya, teori yang baru atau praktik yang baru ya, yang belum dibahas orang. Jadi ada celah tuh, oh ini belum dibahas nih. Nah, dia masuk situ ya, disertasi. Nah ya. Kemudian dalam disertasi itu Anda menggunakan penelitian orang lain hanya sebagai panduan aja, sebagai state of the art gitu ya. Oh ini nih. Nah, kalian menunjukkan yang benar-benar baru dari kalian gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini jumlah halaman. Ya, jumlah halaman. Ini tergantung sebenarnya dari masing-masing institusi. Tapi biasanya yang wajar adalah skripsi itu sekitar 60 halaman biasanya atas gitu ya. 70 halaman, 60 halaman gitu ya. Nah, tesis ini sekitar 100 sampai 150 halaman biasanya. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang ini tidak terpenuhi juga ya. Nah, ini ya 100 sampai 150 halaman. Disertasi itu lebih dari 150 halaman. Biasanya kadang-kadang 170, 100, 200 gitu ya. Bahkan 2 kali lipat dari jumlah tesis biasanya ya. 200 sampai 300 ya. Oke. Itu. Kemudian skripsi ini ya, penelitian skripsi itu dapat dilakukan secara individu atau grup. Jadi dia bisa masuk bagian dari grup. Tapi tesis dan disertasi itu dilakukan secara individu. Jadi misalnya pembimbing tuh, udah percaya sekali nih, kamu bisa mencari itu sebenarnya. Tapi kalau skripsi itu masih kadang-kadang benar-benar dibimbing bagaimana mencari literatur, begitu. Ya, dalam satu grup tuh kadang-kadang di-share rame-rame datanya dan sebagainya, di-share rame-rame mana yang dipakai dan sebagainya. Tapi kalau tesis dan disertasi itu benar-benar kemampuan mengcompare ya, mengkompilasi, mencari state of the art itu sangat ditentukan oleh kemampuan individu, walaupun tetap dibimbing oleh pembimbingnya gitu ya. Oke, nah kemudian durasi. Biasanya skripsi itu 1 semester, walaupun kadang ada yang molor sampai 1 tahun ya. Nah, kalau 1 tahun itu sebenarnya sudah tesis itu. Nah, tesis itu sendiri 1 sampai 3 semester. Nah, ini ya boleh dibayangkan nih, kalian sudah masuk semester 3, semester 4 harusnya lulus. Maka judul tesis jangan tunggu lagi, sekarang sudah mulai dirancang gitu supaya masuk semester 4 tidak masih mencari judul gitu ya, atau bahkan sudah bisa diseminarkan pada semester 3 ini gitu ya. Oke, jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Kemudian disertasi itu bisa beberapa tahun. Makanya biasa orang S3 itu kan, S3 itu 4 tahun. Padahal kuliahnya tuh biasa kuliah penyamaan untuk memberikan background ya, metodologi dan sebagainya itu biasa 1 tahun. Misalnya seperti di ITB atau di mana gitu ya. Tetapi setelah itu dia meneliti terus bertahun-tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai 3 tahun, kalau telat sampai 4 tahun gitu, sampai kadang-kadang 6 tahun malah gitu ya. Sampai didapatkan hal yang baru gitu ya. Nah, kemudian tetapi beberapa perguruan tinggi memiliki konsep yang sedikit berbeda ya, tapi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, sekarang cakupan ya. Sekarang saya udah fokus hanya bicara tentang tesis ya. Karena ini nanti kebanyakan ini skripsi dan disertasi ya. Nah, sekarang cakupan apa? Dan ke dalam teknisnya bagaimana? Nah, ini betul-betul harus kalian tahu gitu ya. Walaupun jangan seperti ini, jangan saya lihat di tesis ini biasa-biasa Pak. Ya, kalau bisa mendekati ideal gitu. Nah, gitu ya. Sehingga karena apa? Karena tesis kalian ini bakal dibaca berapa turunan nanti ya. Oh, ini. Jadi kalau bisa memang tesis kalian ini bisa menjadi rujukan juga bagi mahasiswa-mahasiswa setelah kalian gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jangan, oh Pak, yang itu pun tidak bagus amat Pak. Nah, masa begitu kan? Pasti kita harus contoh yang ideal, tetapi kalau tidak mampu kita lihat minimal mendekati yang ideal gitu ya. Nah, sebuah tesis di bidang teknik itu seharusnya apa? Berisi tingkat kedalaman teknis lebih dari kedalaman bahan kuliah. Jadi jangan sampai samalah dengan bahan kuliah. Ternyata harus lebih dalam gitu ya, tingkat kedalaman teknisnya gitu ya. Oke. Kemudian hasil penelitian tes ini merupakan ke dalam itu hasil penelitian perancangan dan kombinasi keduanya gitu ya. Jadi kombinasi keduanya, bisa penelitian, perancangan atau kombinasi keduanya. Jadi kalau misal di
di arsitek tuh biasa lebih kepada perancangan. Nah, ya. Ini oke ya. Nah, kemudian tesis ini itu perluasan dari keterampilan diperoleh dalam satu atau lebih kuliah. Jadi misal kalian kuliah itu belajar algoritma genetika, kemarin yang saya ajarinnya, kemudian juga belajar misalnya teori kontrol misalnya gitu ya, kombinasinya, kemudian belajar listrik. Nah ini kombinasi antara beberapa mata kuliah gitu ya. Oke. Kemudian penelitian itu di bidang teknik itu biasanya ya itu bersifat kuantitatif, angka, agak sedikit beda dengan penelitian di bidang sosial yang biasa kualitatif. Jadi ada indikator-indikator berupa angkanya. Kalau kalian ingin mengendalikan suhu ruangan, indikatornya apa? Oh, ruangan harus 25 derajat Celcius. Nah, jadi indikator keberhasilannya apa? Oh, ternyata error dari hasil kendali saya ini, ruangan itu bisa dikontrol 25 derajat Celcius dengan error berapa? Error cuma 0,1%. Jadi bisa dijaga gitu, mendekati 25 derajat Celcius ruangan ini dengan kontrol yang saya tawarkan misalnya. Nah, kemudian kontrol ini adalah mungkin lebih bagus dari kontrol-kontrol lain. Kalau misalnya mirip pun ini jauh lebih murah gitu, 1/10 harganya. Nah, itu mungkin inovasi baru dari kalian yang bisa kalian angkat misalnya ya. Nah, kemudian tetapi dia berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa gitu. Bukan berdasarkan kira-kira enggak. Jadi ada prinsip-prinsip ilmiahnya. Prinsip-prinsip kalau di teknik tenaga listrik berarti prinsip-prinsipnya apa? Daya, ya kemudian sebagai distribusi, daya dan seterusnya, rekayasa ini harus kita ikuti gitu ya. Oke. Kemudian berisi statistik atau evaluasi analitis lainnya. Jadi bisa untuk membuktikan bahwa temuan kita ini yang kita metodologi yang kita tawarkan ini adalah benar, memiliki nilai yang lebih baik gitu ya. Secara statistik dari percobaan itu bagaimana? Nah, itulah indikator keberhasilan dari metode kita, atau misalnya menggunakan teknik evaluasi analitis lainnya gitu ya. Kemudian kalian sebagai yang akan lulus sebagai kode julukannya master nih ya. Bukan kungfu masternya udah bagaimana ya. Nah, ini master di bidang rekayasa teknik elektro misalnya. Ini menunjukkan kemandirian berpikir dan bereksperimen. Jadi misalnya dalam bimbingan itu, oh mungkin dicari ini, wah itu udah aktif tuh. Nah, kalian sudah masuk ke proses level tesis gitu. Kalau S1 kadang-kadang kita harus cariin tambah, oh coba pakai ini, oh coba pakai ini. Walaupun di S2 tetap juga kita kadang-kadang 1-2, tapi tidak seterikat yang S1. S2 itu lebih bahkan dalam topik pun dia udah mulai mandiri dia. Kemudian eksperimen, jika dilakukan eksperimen itu juga cukup mandiri. Jadi pembimbing itu hanya menggait kira-kira arahnya saja. Arah supaya dia lebih fokus, supaya tidak terlalu lebar gitu ya. Sehingga bisa efektif dan selesai tepat waktu. Oke. Nah, tetapi hati-hati nih. Nah, ini hati-hati. Sebuah tesis di bidang teknik itu bukan atau tidak ya, bukan merupakan sebuah tinjauan pustaka aja atau studi literatur saja gitu dan suatu topik ya. Nah, walaupun ini bisa aja menjadi bagian dari satu bab di tesis, misal state of the art atau studi literatur dan sebagainya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, bukan hanya tinjauan pustaka gitu. Nah, itu perlu hati-hati. Ya. Kemudian proyek bukan juga merupakan proyek gitu yang ruang lingkupnya biasanya diselesaikan dalam 1 semester. Jadi proyek cepat nih. Oh, proyek ini bangun ini kita masukkan, kita jadikan tesis dalam 1 semester. Bukan biasanya. Nah, ya, yang cepat gitu ya. Makanya kalian harus mulai dari sini topiknya. Ya. Oke, nah, laporan. Jadi juga itu bukan merupakan laporan lab, bukan. Atau tugas akhir dalam kuliah. Misalnya dalam kuliah ini diberikan tugas apa gitu ya. Nah, ini diangkat jadi tesis. Tergantung kalau kalian tugas itu yang diolah tidak boleh, tetapi pengembangan dari tugas itu sehingga nanti kalian bisa dapatkan tunjukkan apa yang kompilasi dari penelitian lain bisa kemudian timbul satu ide menjawab satu masalah. Nah, itu boleh gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian bukan juga merupakan proyek desain teknik ya.
Meskipun misalnya desain itu atau bisa digunakan atau didorong oleh hipotesis boleh. Jadi bukan misalnya kalian melakukan DD atau apa gitu ya. Nah, ini kalian jadikan tes, bukan. Jadi harus ada, sekali lagi, tesis ini adalah karangan ilmiah. Jadi ada backbone-nya itu, tulang punggungnya itu ilmiah, dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang ini bagian penting karena ini nanti masuk dalam tugas yang kalian nanti akan paparkan minggu depan. Jadi kita sudah mulai nih. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jadi saya sedikit push kalian supaya ini sudah memicu kalian berpikir. Harus dari sekarang berpikir, jangan sampai telat. Karena saya tuh pernah membimbing mahasiswa S2 kita nih, ada yang 3 bulan tuh selesai, cepat ya. Nah, kemudian ada setelah seminar tapi ada yang 2 tahun lebih selesai. Nah, lama ya. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, yang 3 bulan selesai itu hampir tiap minggu tuh selesai. Saya kasih langsung dianukannya, di konsultasinya minggu depan. Terus. Nah, yang 2 tahun ini apa? Nah, setelah seminar, 2 tahun lagi baru datang dia menghadap, sampai saya lupa itu, ini saya pembimbingnya, 2 tahun lagi baru datang. Nah, itu ya, itu bedanya. Jadi sebenarnya lama atau tidaknya tesis ini memang tergantung kalian dan juga pembimbing pastinya, tapi paling utama tergantung kalian. Jadi jangan sia-siakan kalau bisa dimulai. Waktu saya S2 waktu tahun 98 ya, 99-nya di ITB, itu semester 3 sudah jelas. Semester 2 akhir sudah jelas topik, udah ada lah arahnya. Maka saya ambil mata kuliah pilihannya yang terkait dengan topik saya. Sehingga semester 3 itu udah buat proposal, ya semester 4 lulus. Kan sebenarnya seperti itu. Jadi tergantung kalian lagi ya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan penting nanti yang harus kalian jawab dalam ini di sini ya, dan kalian tuliskan nanti untuk minggu depan kita bahas ya. Nah, pertanyaan umum terkait topik tesis. Jadi kita hari ini bahas topik tesis ya. Pertama, ya, misalkan sudah kebayang nih, saya mau tentang ini ya, tentang topik inilah terkait misalnya apa, manajemen energi pada bangunan atau terkait apa yang lain gitu. Pokoknya masuknya ke optimisasi atau masuknya ke yang lain gitu, kontrol atau power dan sebagainya. Nah, ini udah beberapa alternatif. Nah, ini tanyakan dulu ya sebelum kalian maju. Yang pertama, ya ini pertama. Apakah topik merupakan ini kurang sedikit ya. Apakah topik merupakan tema ya yang diminati saat ini pada bidang ilmu Anda atau bidang ilmu terkait? Ini diminati tidak saat ini di teknik elektronik? Kenapa? Kalau tidak diminati nanti tidak ada yang mau baca gitu, ya, tidak ada yang mau kalau nanti dibikin jurnal, ini sih udah ini udah zaman kapan ini, bukan isu lagi ini, bukan isu terbuka lagi, jadi tidak ada yang mau baca. Nah, kita nulis tesis tuh supaya dibaca orang. Tesis artinya itu sesuatu yang baru kita ajukan tuh. Nah, bukan nanti berarti sesuatu yang lama kita ajukan sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah terdapat gap pengetahuan ya terkait topik ini untuk diisi atau ada kontroversi yang harus diselesaikan. Jadi ada gap terkait topik ini nih. Oh, ternyata ini kok ini dari penelitian-penelitian Anda ini kok sepertinya masih ada yang belum dibahas gitu. Masih ada yang harus perlu diteliti gitu ya. Nah, ada nggak tuh? Ya, misal orang telah meneliti tentang panel surya. Oh, bagaimana cara masang panel surya? Wah, nggak ada lagi, udah banyak orang gitu kan. Berarti apa gapnya? Apa yang belum dianu orang ya? Atau misalnya, oh terjadi kontroversi gitu. Oh, ini ada kontroversi nih. Ada yang bilang rooftop bagus, ada bilang yang ground base bagus misalnya untuk panel surya. Ada yang bilang floating panel surya itu bagus gitu. Floating panel surya PV. Nah,
itu bagus. Nah, kontroversinya, nah ini bisa harus selesaikan, ini masalahnya apa, nah itu mungkin bisa diteliti gitu ya. Nah silakan ya, jadi kalian harus bisa menangkap itu dulu, ada nggak gap pengetahuan terkait topik ini ya. Kemudian yang ketiga, apakah mungkin gitu ya, kalian bisa fokus kepada segmen atau bagian kecil dari topik ya, agar dapat diselesaikan sebagai proyek tesis. Jangan terlalu luas. Oh, saya mau bangun misalnya Pak panel surya Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana? Pokoknya semuanya Pak. Oh ya. Berapa itunya? Oh, dananya 4M Pak. What? Nah, gitu kan? 4M. Emang kalian mau menyelesaikan tesis tuh dengan dana segitu? Yang kamu bahas apa? Oh, saya bahas ininya, saya bahas ininya, saya bahas ininya, saya bahas itunya. Oh, banyak yang dibahas. Nampak canggih sih, betul. Nah, tetapi akhirnya jadi tidak jelas sebenarnya yang baru itu apa gitu. Jadi kalau bisa, apakah memungkinkan fokus ke bagian segmen bagian kecil? Oh, saya mau bahas tentang baterainya lah. Jadi mau baterainya, bagaimana strateginya supaya dia atau teknik apa supaya lebih tahan lama atau bagaimana? Atau saya mau membahas terkait misalnya apanya lah dari panel surya misalnya sekurang seperti itu ya. Nah, ini dan itu belum dibahas orang misalnya dari studi literatur. Nah, atau dibahas orang tetapi masih ada ruang untuk kontribusi, gitu. Boleh, ya, ya. Tapi jadi ada bagian segmen, makin kecil makin bagus gitu. Tapi kecil tapi diperlukan luas gitu ya. Misalnya kan bicara baterai dulu mungkin nggak ada, tapi orang bicara baterai ya, akhirnya luas kan. Dulu bicara baterai kecil, akhirnya sekarang baterai bisa dipakai di mana-mana. Nah, kalau bicara baterai mungkin udah spesifik. Baterai untuk misalnya baterai untuk drone beda pembahasannya, baterai untuk panel surya beda, baterai untuk yang lainnya beda. Nah itu perlu juga ada pengkhususan gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat itu bisa nggak kalian bayangkan gitu ya, untuk cara mempelajari topik yang memungkinkan menarik kesimpulan dari objektivitas yang substansial. Jadi kira-kira kalau saya angkat ini gitu, tanyakan pada diri kalian, topik ini bisa dipelajari tidak? Dan mungkin tidak saya tarik kesimpulan, gitu nanti. Ada nggak kesimpulannya? Nah, ya, yang substantif gitu ya. Jadi substantif. Jadi bukan kesimpulan yang mengambang gitu ya. Kan kadang-kadang kesimpulannya kan mengambang. Nah, kira-kira bisa nanti ditarik kesimpulan. Jangan sampai nanti tidak bisa ditarik kesimpulan, dibiarkan mengambang. Jadi kalau dalam tesis itu harus ada kesimpulan, berhasil atau tidak, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, apakah pendekatan pengumpulan data nih? Misalnya tes, kalian mau mengumpulkan data dengan apa? Tes, kuesioner, wawancara, pengukuran, itu dan seterusnya itu dapat diterima tidak oleh jurusan prodi atau institusi Anda? Jangan-jangan tidak boleh gitu kan? Oh, caranya itu harus minta izin dulu atau sama kampus atau bagaimana? Nah, apakah pendekatan yang kalian lakukan nanti untuk pengambilan data diizinkan, gitu kira-kira lebih? Nah, tidak dilarang gitu. Nah, itu perlu juga ya. Jangan sampai nanti itu bahan yang penting untuk kalian analisis ternyata tidak boleh gitu. Nah, itu pun harus tahu ya. Nah, kemudian apakah kumpulan literatur yang relevan dengan topik Anda? Ada nggak gitu? Oh, dapat dari IEEE, IEEE, dapat dari jurnal ini, dapat jurnal ini. Nah, oke lah. Kemudian apakah literatur tersebut itu dapat di-search dan didapatkan gitu. Jadi bukan hanya ada, tapi bisa didapatkan enggak gitu. Ya, nah gitu. Sekarang sih kadang-kadang kita dengan cara yang gimana gitu ya, dapatkan dari relasi bisa dapat gitu. Umumnya sih tidak masalah. Ya. Kemudian apakah ada masalah besar yang harus diatasi dalam mengerjakan topik ini? Oh, saya pikir kalau saya mengerjakan topik ini nih, ada problem yang bakal muncul enggak gitu. Ada masalah besar enggak? Oh, ada konflik dan nanti ketika saya munculkan topik ini. Nah, kemudian ketika ada misalnya kalian bahas tentang nuklir misalnya, tentang nuklir ya, instalasi nuklir dan sebagainya. Nah, apakah kemungkinan ada konflik dan kemudian kalau ada nggak sarana kalian untuk mengatasinya gitu. Jadi harus dipikirkan dari awal gitu ya. Oke.
Nah, kalau tidak ada ya udah aman 17 ya. Nah, yang ke-8 ini, apakah ada bantuan keuangan diperlukan? Jika ya, apakah tersedia? Jadi kok setelah kalian kira-kira ini saya butuh 100 juta nih. Ada tidak bantuannya? Tidak ada. Wah, bagus, nggak usah angkat tema itu. Tema sih mantap gitu ya. Tetapi dananya tidak ada. Yang nggak usah. Di realistis ya. Nah, realistis saja. Yang memungkinkan kalian lulus. Kemudian, apakah yang ke-9, apakah data yang dibutuhkan itu mudah diakses? Oh, saya pengen ngambil data di SDM misalnya. Nah, gampang nggak diakses tuh? Kemudian kalian punya kendali atas data nggak? Kendali dalam artian apakah kalian bisa gunakan dengan mudah gitu ya? Jangan pula kalian udah dapat data, kemudian kalian tampilkan, nanti kalian ambil kesimpulan ketika sidang, data ini boleh dipublish tidak ke jurnal? Tidak boleh. Wah, kalian tidak bisa. Itu harus bisa. Nah, caranya biasanya dengan menyebutkan institusi yang kalian ambil datanya, misalnya SDM atau pemerintah mana atau perusahaan mana gitu ya. Itu pun kalau mereka mau ya. Oke. Nah, kemudian apakah kalian memiliki pernyataan yang firm gitu ya, yang firm dan jelas gitu ya tentang maksud, ruang lingkup, tujuan, prosedur dan keterbatasan penelitian. Ini mungkin belum terlalu detail, tetapi punya tidak firm ya prosedurnya, kira-kira saya pengen ini, walaupun nanti ketika kalian menyusun proposal nanti didetailkan. Tapi harus kalian bayangkan dulu, jadi ketika kalian menulis proposal, seminggu pun jadi barang itu gitu. Ya. Dan nanti ketika kalian mengerjakan tesis ini enak gitu, karena memang kalian nih ngerti apa yang kalian cari. Ya. Karena 60% tesis itu atau tugas akhir itu bisa selesai dengan cepat adalah kemampuan kalian sudah paham gitu masalah yang kalian angkat dan bagaimana mencarinya. Itu biasa 60%, tinggal 40% ya kalian tangani. Ya, itu biasa udah. Yang masalah itu adalah ketika orang masih mencari-cari masalah. Dia udah seminar proposal, tapi dia masih ragu sebenarnya masalahnya apa. Jadi akhirnya dia masih mencari lagi. Jadi lama di situ bisa bertahun-tahun, bisa kadang-kadang lewat dari setahun itu kalau kayak gitu tuh biasanya. Bahkan seminar ulang biasanya gitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, yang gitu tuh harusnya disertasi gitu. Jadi dia udah biasa tahun pertama, tahun kedua dia publish ke conference atau jurnal, ada yang baru lagi, dia lawan lagi gitu ya, melalui jurnal dan sebagainya, dikaji lagi, ada yang baru lagi, sampai tahun keempat dia disertasi bahwa inilah yang terbaru gitu. Tetapi kalau tesis janganlah, kelamaan nanti ya. Jadi harus ada. Kemudian apakah kalian tuh memiliki daftar isi tentatif? Jadi imajinasikan saja, saya mau ngisi ini bab 1 ini, bab 2 ini, walaupun kalian belum ngisi ya, bab 3 ini, saya mau ngapain. Wah, bisa cepat nanti kalian tuh ya nulis skripsinya kalau seperti itu, karena sudah ada guide-nya. Kemudian apakah ada keterampilan yang diperlukan dalam prosedur penelitian yang belum Anda peroleh? Jadi kalau misalnya prosedurnya ada pengujian, pengukuran apa gitu. Nah, kalian belum tahu cara mengukur itu. Nah, ada nggak keterampilan yang kalian butuhkan? Jika ada, misalnya, kira-kira menurut kalian bisa tidak melakukannya? Ya, misalnya ternyata harus pengukuran ini dengan teknik khusus tidak biasa. Nah, ada tidak cara untuk mengetahuinya? Kalau tidak ada, bahaya sekali tuh. Ya, kalian pengen data A, tetapi kalian tidak tahu cara mengukur A ini. Wah, itu menjadi bahaya sekali gitu. Tapi kalau itu udah prosedur standar dan sebagainya, itu tidak salah, pasti dapat datanya ya. Kurang lebih situ ya, nomor 1. Jadi topik secara umum untuk menentukan topiknya ada 10 ya. 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini menjadi tugas kalian nanti untuk minggu depan ya. Ya kira-kira. Nah, itu bahan diskusi kita untuk memulai diskusi kita agar bisa langsung ke inti, langsung ke subjek, sehingga kalian nanti luaran dari kuliah ini kalian sudah siap lah proposal 85%, 90%, tinggal kalau bisa tinggal cari pembimbing aja gitu ya. Saya arahkan. Oke. Nah, itu yang pertama. Tadi pertanyaan pertama paling utama tuh. Nah, yang keduanya tergantung. Ya, tergantung topiknya tuh menggunakan pertanyaan penelitian atau hipotesis enggak. Kalau enggak ada, berarti ini cancel saja gitu ya. Nah, ini enggak perlu kalian jawab, bilang aja enggak ada gitu ya. Tetapi kalau ada, nah
nanti ketika topik kalian ini metodenya ada apa penyampaian pendahuluannya atau setidaknya ada pertanyaan penelitian atau hipotesis, ya, maka kalian perlu ada beberapa hal yang perlu kalian jawab pertanyaannya, ya. Pertama apa? Apakah Anda memiliki pernyataan pertanyaan penelitian atau biasa bahasa Inggris research questions atau problem statement lah, ya, atau hipotesis yang dapat diterima gitu. Jadi ada tidak pertanyaan penelitiannya? Nah, pertanyaan penelitian ini biasa diawali dengan latar belakang, sehingga pertanyaan penelitiannya akhirnya problem statement itu ada. Masalah yang diangkat adalah ini gitu. Nah, kemudian hipotesisnya adalah ini, kemungkinan solusinya itu ini, ya, hipotesisnya yang kira-kira dapat diterima oleh stakeholder atau orang yang akan kira-kira menggunakan hasil penelitian saudara. Ya, itu. Ini kalau kalian menggunakan pertanyaan penelitian atau ada hipotesis di dalamnya, ya. Kemudian kalau tidak perlu nih, ya. Kalau tidak perlu. Nanti ada bagian ketiga nanti kalau menggunakan analisis matematika atau menggunakan kuesioner itu apa. Jadi kalian bisa menggunakan ini, yang lain atau dua saja atau beberapa itu tergantung. Jika menggunakan silakan tanyakan ini, ya. Nah, yang kedua, dapatkah Anda menentukan bagaimana Anda menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis? Bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan nanti atau hipotesis, mengujinya? Nah, atau kira-kira, wah, saya gagal menjawab pertanyaan, ya, gagal menjawab pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Tidak ada hipotesisnya. Nah, kira-kira bisa tidak kalian tentukan? Oh, saya menguji hipotesis ini dengan cara ini nanti, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan atau hipotesis tambahan telah diidentifikasi dan layak dipelajari. Misalnya ada sub hipotesis gitu, atau pertanyaan keduanya di bawah pertanyaan utamanya gitu. Nah, kira-kira bisa kalian identifikasi nggak? Perlu dipelajari nggak tuh? Layak atau tidak? Nah, bersama dengan hipotesis utama tadi, ya. Nah, biasanya banyak orang sosial juga yang bahas ini, ya. Nah, tapi kadang-kadang ada social engineering juga gitu, ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga di bidang teknik, ya. Tapi tergantung apa masalah yang kalian angkat gitu, ya. Nah, yang keempat, apakah ada pertanyaan atau hipotesis alternatif yang dapat menjelaskan temuan? Nah, jadi kalau ada kira-kira ketika nanti ada temuan ini, oh terkait dengan hipotesis ini. Oh, tetapi ternyata dia juga bisa terkait dengan hipotesis yang lain gitu. Nah, ini diantisipasi nggak gitu? Ternyata agak sedikit melebar nih. Jadi kalian kerja nanti kurang lebih ini, tapi temuannya kurang lebih apa gitu, ya? Berarti harusnya ada hipotesis lainnya gitu. Maka harus nyambung antara temuan dan hipotesis yang diajukan. Itu kalau topik yang kalian angkat itu berkaitan dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu topik yang memerlukan wawancara. Jadi kalau kalian angkat nih, kalian misalnya meneliti tentang apa, ya, tentang pembangkit listrik tenaga biomasa gitu. Wah, ada nggak perlu wawancara? Saya perlu wawancara nggak, ya? Oh, ternyata perlu sebagai tools untuk menguatkan. Jadi ada triangulasi, ya, istilahnya. Jadi kalian bisa teknologinya, kalian bisa wawancara nanti untuk menguatkan bahwa wawancara ini diperlukan untuk menguatkan bahwa teknologi itu memang dibutuhkan dan tidak akan mengalami masalah ketika dia diimplementasikan misalnya. Nah, jadi perlu data itu. Data kurang lebih pernyataan itu dari masyarakat misalnya. Jadi kalian harus buat semacam wawancara, ya, bukan kuesioner, ya, ini wawancara dulu. Nah, biasa disebut dengan deep interview. Jadi wawancara misalnya ke industrinya, wawancara ke pemerintahnya, atau wawancara ke akademisi yang memang expert di bidang itu gitu, ya. Sehingga kalian nanti kumpulkan, kalian punya satu kurang lebih data yang bisa menguatkan temuan kalian, ya. Bisa ya, jadi yang perlu kalian tanya jika kalian mengarah ke sini, ya. Nah, ini jika kalian mengarah ke sini ini pertanyaan-pertanyaan yang saya bilang ini ada pertanyaan guidance, ya. Tapi kalau tambahan pertanyaan silakan. Yang pertama itu gaya atau jenis wawancara apa yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, ya. Apakah wawancara yang secara umum aja, biasa orang menggunakan tuh deep interview, dalam dia. Kita udah punya konsep apa-apa pertanyaannya bisa.
Nah, kadang-kadang juga wawancara bisa juga melalui FGD misalnya, focus group discussion. Jadi untuk menghemat dana atau apa, mereka dipanggil aja orang-orang yang penting gitu ya, orang-orang yang bisa memang memberikan masukan itu dikumpulkan. Nah, itu jadi ditanya sesuatu sehingga bisa langsung dapat satu notulen atau hasilnya gitu ya. Kemudian ada nggak protokol wawancara yang sesuai dengan tujuan investigasi? Jadi siapa tahu ada standarnya memang gitu. Jadi kalau kalian bahas tentang nuklirnya ada standarnya, kalau kalian bahas tentang biomasa ini ada standarnya, kalau kalian bahas tentang ini ada standarnya. Nah ini apakah sudah diuji coba gitu, ya sama orang, sehingga kalian boleh adopsi nanti teknik itu ya, protokol itu. Kemudian ketiga, bagaimana data akan direkam, disusun agar memiliki kecepatan, akurasi dan keandalan yang optimal. Bagaimana cara merekam nih supaya nanti jangan sampai ini kan pernyataan banyak, bisa kita tanya 10 orang atau 5 orang dan sebagainya direkam, kemudian penyusunannya bagaimana supaya cepat. Maka konsep wawancara ini harus penting gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apa di guide terstruktur gitu ya, sehingga nanti data ini andal. Jangan sampai kita pun nanti harus lama lagi memahami apa yang disampaikan saat wawancara. Nah, itu kan makan waktu. Jadi lambat. Jadi kecepatan dan akurasi ini maksudnya menjawab apa yang kita butuhkan gitu. Akurat. Jangan sampai nanti ngambang lagi. Akhirnya kita ragu pendapat orangnya itu apa gitu ya. Dan keandalan yang optimal. Jadi memang handal. Jadi ketika ditanya ini kira-kira orang tuh ngerti jawabannya ya sama. Jadi ditanya beberapa kali ya sama gitu jawabannya gitu ya. Nggak ngambang. Nah, itu tergantung pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya ambigu, jawabannya bisa juga ambigu gitu ya. Apa kurang jelas. Tapi kalau pertanyaan spesifik mungkin lebih spesifik juga sehingga bisa sama gitu. Jawabannya berapa kali tanya pun pasti sama. Kemudian keempat, bagaimana masalah kerahasiaan data dan izin akan ditangani. Nah, jadi kadang-kadang kan narasumber itu tidak mau juga privasinya itu dibuka gitu. Kalau mau boleh sih syukur, tapi kalau nggak mau dibuka itu bagaimana kalian menjaga itu, dan ini bagaimana kalian tangani misalnya. Oke. Kemudian bagaimana bias dalam wawancara. Wawancara ini biasa, ini bukan numerator ya, numerator tuh untuk yang mengambil data, pewawancara maksudnya. Dengan responden diminimalkan. Biasnya bagaimana? Yang tadi saya bilang tuh maksud dari yang ditanya dengan pengertian responden jangan-jangan agak bingung ditanya sehingga bias antara yang ditanya dan dijawab tuh agak sedikit beda. Bagaimana kalian meminimalkan? Nah, ya. Kemudian tadi sudah saya bahas topik ketika menggunakan pertanyaan penelitian ataupun hipotesis. Kemudian ketika menggunakan teknik wawancara. Nah, sekarang topik yang menggunakan pendekatan kuesioner. Nah, kalau ternyata di prosedur kalian, penelitian kalian nanti ada pendekatan kuesioner, maka ini juga pertanyaannya harus kalian, kenapa sih banyak Pak pertanyaannya? Iya betul, jangan sampai nanti ketika meneliti baru, aduh Mak, nggak bisa nih. Berarti metodenya harus diubah, masa harus seminar lagi gitu kan? Bagus diidentifikasi dari awal gitu, apa bisa nggak nih? Visible nggak nih, layak nggak saya anggap penelitiannya? Jangan-jangan nggak layak, atau layak tapi, atau bisa tapi susah nih, gitu, nggak bisa, nggak mungkin mencari data ini kayaknya susah lah gitu. Nah gitu, jadi udah diidentifikasi dari awal ya. Bentuk kuesioner apa yang paling produktif untuk jenis penelitian ini? Ya, kuesioner itu beda tadi wawancara. Wawancara kan kita interaktif ya, kita tanya jawab, respondennya akan menjawab. Kalau kuesioner itu tadi biasa disebarkan oleh numerator tadi ya, numerator itu udah ada bentuknya, dalam bentuk survei atau apa ya, bentuknya bisa jawaban pilihan gitu, bisa juga dengan jawaban yang ditulis sendiri. Tapi kalau tulis sendiri hati-hati, itu kadang-kadang bisa banyak interpretasi ya. Jadi banyak orang menggunakan pilihan. Kemudian apakah sudah diuji gitu. Jadi bisa juga diuji, artinya apa? Uji kita sendiri ngerti enggak gitu, atau berapa ngerti enggak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu jangan-jangan kita enggak ngerti gitu kan. Nah, itu perlu diuji.
Kemudian bagaimana item kuesioner dikaitkan dengan secara khusus dengan tujuan investigasi? Ada hubungannya enggak? Ujung-ujungnya enggak ada hubungan ya, ngapain gitu kan? Apa kita tanya banyak-banyak tapi nanti enggak ada hubungan untuk analisis kita. Jangan gitu ya. Kemudian mengapa kuesioner menjadi alat pilihan untuk pengumpulan data? Nah, itu juga harus ditanya. Kenapa sih pakai kuesioner? Oh harus ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kelayakan dari sistem kita bahwa memang yang kita ajukan ini dibutuhkan. Boleh gitu ya. Nah itu nanti ketika kalian sudah bisa menentukan menjawab pertanyaan ini nanti akan tergambarkan dari proposal kalian gitu. Dari metodologi kalian ketika tanya ini kok sama penguji ini kok ada kuesioner, emang perlu nih? Nah udah langsung bisa kalian jawab kan. Ditanya mendalam pun udah kalian karena kalian sudah pikirkan dari awal memang kalian butuhkan itu. Tidak hanya tulis butuh kuesioner gitu, nah, kan kadang-kadang mahasiswa ini kan tinggal tulis ini gitu, tidak dipikirkan ngapa sih, gitu kan. Nah ya. Kemudian bagaimana memastikan bahwa kuesioner itu akan dijawab. Nah, jangan sampai nanti apa yang ditanya respondennya atau orang yang diminta mengisi kuesioner ini tak ngerti saya ini, nah gitu kan. Nah, jadi bagaimana memastikan itu akan dijawab. Nah, bagaimana tanggapan kuesioner akan divalidasi dan dianalisis, ya. Nah, jadi tanggapan itu bagaimana divalidasi? Biasanya ada cleaning data ya, kalau kalian melakukan survei ya, itu ada cleaning data, di clean ya, menggunakan ada beberapa softwarenya ya. Nah, itu di clean datanya. Maksudnya clean data itu apa? Maksudnya data-data yang jawabannya sebenarnya tidak valid gitu ya, tidak valid, nah itu langsung dihilangkan sih, karena akan merusak persentase atau statistik pada kuesioner tersebut gitu ya. Ketika analisis nanti ternyata ada jawaban yang tidak valid gitu kan, ataupun yang rancu gitu, ini itu harus disingkirkan dari awal sehingga bisa lebih pasti. Ya. Oke. Nah, kemudian ini biasa kok engineering banyak ini nih. Topik yang melibatkan analisis matematis data, ya analisis matematis data. Nah, data-data dapat data empirical study misalnya, data empirical study itu artinya kalian ambil data, kalian analisis nih. Nah ini secara matematis ya. Nah ini analisis kuantitatif apa yang direncanakan? Jadi kalian pakai metode apa nih? Jadi analisis kuantitatifnya apa? Nah kemudian apa yang mereka hasilkan dari hasil analisis ini? Apa yang dihasilkan? Ya, standar deviasi ke error kah? Ya, mean square error kah? Ya, atau root mean square error kah? Gitu ya. Apa yang dihasilkan? Nah ini jadi indikator nanti nih, indikator bahwa penelitian yang berhasil atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah analisis kuantitatif sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan? Jangan pula beda, gitu kan? Pada saat analisis kuantitatif diminta data ini, gitu kan? Tetapi pada pasangannya jenis datanya beda, jadi nggak nyambung gitu kan, akhirnya celaka sendiri gitu kan, nanti harus ambil data lagi dong gitu ya. Oke, nah tingkat kepercayaan apa yang diterima sebagai signifikan ya, maksudnya gini, datanya dari analisis ini tingkat kepercayaan itu maksudnya kalau kita ini misalnya katakan bahwa itu 98% tingkat kebenarannya gitu ya, tingkat percayanya dari hasil analisis statistiknya. Nah, itu itu diterima nggak? Atau jangan-jangan harus minimal 99%. Jadi tingkat errornya itu cuma 1%. Nah, gitu. Jadi harus kita lihat juga tingkat kepercayaan nilainya itu berapa supaya bisa diterima gitu ya. Misalnya seperti kalian mengontrol tadi yang saya bilang suhu. Nah, ternyata error kadar tunanya atau ketika dia stabil itu ternyata errornya itu 5%. Sedangkan berdasarkan standar SNI misalnya minimal maksimal itu ya 2%. Berarti enggak boleh dong. Berarti kayaknya kontrolnya harus dilihat lagi supaya menghasilkan error maksimum 2% misalnya ya. Baru dia dipercaya sebagai solusi yang bisa diimplementasikan atau bisa diadopsi. Oke, nah yang keempat, apakah ada program komputer yang akan menghemat waktu, tenaga, dan uang? Ada nggak gitu? Oh, saya mau program ini misalnya
saya masukkan data-data ini daripada analisis manual, misalnya menggunakan MATLAB gitu ya. Nah, selesai gitu, daripada nyuruh misalnya berapa orang analisisnya secara manual, saya bayar lagi. Nah, misalnya menggunakan MATLAB. Nah, MATLAB-nya ada tersedia nggak nih program ini? Atau ada program lain? Nah, programnya tersedia nggak? Gitu. Ya, gitu ya. Kemudian interpretasi rasional dan subjektif apa yang diperlukan pada temuan statistik atau simulasi untuk membuatnya bermakna. Nah, interpretasi apa yang kalian harapkan gitu nanti dari analisis matematis ini. Nah, itu juga harusnya terjawab gitu ya. Ya, terjawab. Jadi nanti ketika minggu depan tuh kita boleh diskusi. Jadi kalian jawab sekena kalian, semampuan kalian, atau kalian kalau udah bisa lihat search di internet kira-kira udah bisa, boleh. Nah, itu bahan kita diskusi supaya ketika ini selesai minggu berikutnya kalian sudah punya satu arah topik. Ketika sudah ada topik, nanti kita baru bahas bagaimana memformulasikan abstrak, memformulasikan metodologi pendahuluan dan sebagainya. Kalau belum ada, susah gitu ya. Jadi harus ada dulu itu, supaya kalian langsung merasakan sendiri bagaimana menyusun proposal. Ya. Kemudian yang keenam, jadi topik yang memanfaatkan data yang ada dari sumber lain. Misalnya, biasanya itu studi literatur ataupun misalnya ngambil data dari pemerintahan, misalnya data dari data iradiasi matahari, misalnya dari dari meteorologi dan geofisika ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini memanfaatkan data-data dari sumber lain. Pertanyaan yang harus kalian jawab, apakah datanya memang relevan gitu, memang dibutuhkan nggak sih? Kemudian dapat diandalkan nggak sih? Jangan-jangan mereka tuh ngambilnya juga nggak benar gitu, jadi nggak bisa dipercaya juga datanya. Datanya sah nggak? Kemudian data ini bisa menyelesaikan kebutuhan data yang kalian butuhkan nggak gitu. Nah, itu juga harus kalian jawab ya. Nah, kemudian apakah ada batasan pada ketersediaan atau pemanfaatan data saat ini atau di masa mendatang? Nah, misalnya waktu itu saya ada menguji mahasiswa, dia pakai data 10 tahun. Nah, 10 tahunnya tapi sampai tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2010. Saya tanya kenapa dari 2020? Oh, ternyata secara metode yang terima itu dia minimal 20 tahun. Jadi rentang 20 tahun mereka tuh dari 1990 ya, saya lupa, sampai pokoknya 20 tahun lah, 80 sampai 20 gitu, nggak boleh. Jadi selanjutnya harus menunggu 2020. Dan dia waktu itu kalau salah 2019 ya, setahun lagi, tapi nggak boleh. Oh, saya pun baru tahu juga, oh begitu ya. Nah, itu orang meteorologi. Nah, ada batasan enggak? Kemudian memanfaatkan, nanti ini bisa dimanfaatkan dari masa mendatang data-data ini. Ya, jangan sampai nanti ketika orang menggunakan metodologi yang sama, oh ternyata data-data ini tuh nggak relevan lagi. Jadi cuman untuk tesis saja. Harusnya kan berlanjut. Ketika nanti datanya berubah, berarti apa? Berarti mungkin prediksinya berubah gitu ya. Nah, itu. Kemudian mengapa lebih baik menggunakan data ini daripada mengumpulkan sendiri? Jadi itu juga harus jawab. Kok lebih baik sih ngambil data dari SDM misalnya daripada kita kumpulkan sendiri pakai sensor? Kenapa lebih baik begitu? Nah, itu juga harus kalian jawab. Sehingga kalian nanti pasti ini akan menjadi pertanyaan oleh penguji gitu. Kok nggak ngambil data sendiri? Kok pakai data si ini? Nah, kalian sudah lebih siap itu. Nah, jangan sampai nanti kalian merevisinya lagi, mulai lagi dari awal dan memang harus menjawab ini kan, jadi 2 kali kerja gitu. Bagus dari awal sudah diantisipasi. Ya. Kemudian yang keempat, data tambahan apa yang perlu dikumpulkan? Apa dan mengapa? Nah, itu tambahan apa lagi yang perlu dikumpulkan? Kemudian kewajiban apa kepada sumber lain seiring dengan publikasi berdasarkan data tersebut? Apakah perlu disebutkan namanya nanti ketika publikasi? Atau ucapan terima kasih atau bagaimana? Nah, jangan pula nanti kalian harus bayar 30 juta gitu ya kalau untuk data ini. Memang ada data yang berbayar tuh, tapi kalian mampu nggak gitu? Nah, gitu ya. Nah, itu juga harus dibicarakan di awal ya. Ketika kita memanfaatkan data atau data dari misalnya kan ada biasa website yang menyediakan gitu ya, website menyediakan data tuh. Banyak sekali. Yang misalnya iradiasi matahari di Kalimantan tuh harus bisa didapat tuh. Misalnya cahaya matahari dan sebagainya itu dapat semua ya. Nah, tetapi untuk publikasi dipelajari dulu
Nah, boleh nggak atau harus izin nggak dan sebagainya gitu ya, atau harus menyebutkan namanya atau bagaimana gitu ya. Oke, nah yang ketujuh, nah ini juga yang biasa banyak nih di teknik nih ya, topik yang melibatkan tes dan pengujian dalam pengumpulan data. Tadi ngambil dari sumber lain, tapi ini kita harus benar-benar melakukan sendiri tes dan pengujian untuk kita bisa dapat data. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab, apakah tes yang akan kalian lakukan untuk valid nggak gitu? Nah, dapat diandalkan nggak gitu ya? Dapat diandalkan untuk diperoleh, dapat diandalkan nggak data tuh? Ya, jangan-jangan cara ngetesnya salah, atau misalnya tidak ada alat untuk ngetesnya atau bagaimana gitu. Nah, ini harus dijawab, karena harus valid. Nah, itu kan nanti kalau penguji lihat, ini meragukan nih cara ngambil datanya nih. Ini tesnya kok kayak gini nih. Nah, harusnya kalian udah jawab dari awal. Saya pilih ini dan valid. Ini biasanya dilakukan standar ini. Ya, kalau saya belum tahu caranya, saya nanti harus tahu caranya, saya harus pelajari. Tapi saya udah tahu apa yang dipelajari dan memungkinkan ketika melakukan tesis ini bahwa akan saya pelajari dalam waktu dekat. Nah, gitu ya. Jangan pula cara pengambilan datanya akan saya pelajari Pak. Nanti gitu ya. Kapan? Nanti Pak ada pembukaan pelatihannya. Berapa lama pelatihannya? Pelatihannya 6 bulan juga. Gitu. Ini sih pelatihannya aja untuk ngambil data aja 6 bulan. Kapan kalian menyelesaikan skripsinya, gitu, tesisnya gitu kan? Oke, apakah tes mendiskriminasi kelompok signifikan dalam sampel? Nah, itu perlu tahu juga. Apakah tes ini bisa mengerucut ke nilai-nilai yang memang ingin kita pantau gitu. Oh, saya ingin memantau misal titik ekstrimnya. Ini bisa tidak di capture melalui tes ini. Misal saya ingin mengambil segmen ketika dia beban puncak yang dalam waktu singkat dalam milisecond misalnya. Nah, ini bisa dapat. Oh, enggak bisa, tidak ada alat yang bisa. Oh, susah lah. Padahal saya ingin membahas itu gitu kan. Berarti enggak bisa gitu kan. Jadi harus dicari cara lain, pembahasan lain yang perlu dimasukkan. Tapi kalau bisa, maka itu bisa. Ya. Kemudian apakah tes memberikan ukuran langsung dari variabel kunci dalam penelitian? Variabel kunci itu apa? Indikator keberhasilan. Jadi kalau kalian ini bicara tentang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi di tujuan penelitiannya, maka kesimpulannya apa? Efisiensi itu meningkat. Indikatornya apa? Ada angkanya gitu. Ya. Jadi ada ukurannya. Jadi terukur gitu ya. Nah, jadi itu yang memperlihatkan keberhasilan. Nah, kemudian bagaimana kerahasiaan dijaga? Hasil tes dan kemudian pengumpulan data ini bisa dijaga tidak kerahasiaannya? Karena akan dipublish ya. Nah, itu juga harus kalian pikirkan. Kemudian interpretasi apa yang diperlukan untuk membuat hasil tes bermakna dan kaitannya dengan tujuan investigasi. Jadi kalian harus pikirkan ini kalau misalnya gini, interpretasi apa yang saya perlukan? Cara menginterpretasikannya bagaimana gitu kan? Apakah saya pakai interpretasi indikator hasil itu mengukurnya? Tadi saya bilang mean square error kah? Jadi dari errornya saya lihat, atau misalnya dari visualnya, sinyalnya, bentuknya gitu, ripple atau bagaimana, atau apa yang ingin kalian lihat, gitu ya, atau menginterpretasi hasil ini, gitu, sehingga nanti menjawab tujuan penelitian. Itu juga perlu dikaji ya. Moga-moga tidak pusing ya. Banyak Pak pertanyaannya, tidak apa-apa, ini guide aja, jawab semampunya, tapi dijawab dengan sungguh-sungguh gitu, memang dicari gitu, kok bisa, sehingga nanti kalian pun terpandu ya untuk menyusun proposalnya ya. Jadi tindak lanjut dari pertanyaan-pertanyaan itu, jadi tidak semua pertanyaan nomor 1 tadi ya, 1 tuh memang wajib jawab, 1 tadi ya. Kemudian untuk 2 sampai 7 itu tergantung topik kalian melibatkan itu atau enggak gitu. Kalau melibatkan cuma nomor 5 dan 7 silakan, 5 dan 7 yang dibahas, tapi kok 7 aja berarti 7 yang dibahas, atau 6 dan 7 berarti 6 dan 7 aja yang dijawab pertanyaannya gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini maka kita mengekstrak sejumlah masalah gitu. Jadi solusi untuk beberapa masalah gitu. Nah, jadi masalah apa kira-kira? Berarti kok ada panas surya misalnya nih, oh berarti kayaknya saya harusnya membahas masalah ininya. Nah, masalah bagian mananya tuh kayaknya masih terbuka gitu tadi ya. Kemudian pentingnya bagaimana? Nah, bagaimana pentingnya? Sangat penting misalnya. Pembenarannya bagaimana? Oh benar, bagaimana? Itu boleh dikatakan benar-benar merupakan prosedur yang tepat. Ya. Nah, objektivitas dan biasnya
eh, kira-kira nanti bias nggak nih ya, dari apa, dari data yang kita ambil, responden yang kita pilih itu, kira-kira mereka objektif nggak, atau malah jadi bias nilainya, sehingga nanti kesimpulan diambil pun bias. Kemudian pentingnya interpretasi hasil. Jadi kalau karena pertanyaan-pertanyaan kan sudah jawab, interpretasinya tahu dan sebagainya, itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu intinya ya. Oke. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali tidak mudah ya, tidak mudah. Maka tetapi kalian harus mulai ya. Karena ada orang yang memikirkannya 1 semester lewat, 2 semester lewat, 3 semester lewat, tidak berani menjawabnya gitu pertanyaannya, atau bingung atau ragu. Tetapi mulailah saja, jawab aja, ya, jawab mulai dari sekarang, ya, supaya kalian semester depan lulus gitu, beres gitu ya. Jadi langsung jawab gitu. Nah, tinggal nanti proses ya saya mengguide-nya. Oh ini kayaknya bukan di sini, ini gimana? Oh ini bagaimana? Itulah fungsi kuliah ini. Tapi mungkin untuk metodologi ada mata kuliahnya sendiri ya. Nah itu mungkin, tapi akan saya bahas sedikit lah. Tapi lebih kepada topik yang kalian angkat nih bagaimana memulainya gitu ya, layak atau tidak ya. Kemudian beberapanya bahkan mungkin tampak tidak bisa dijawab pada tahap awal penelitian ini. Tetapi tidak apa-apa. Jadi tetapi tidak apa-apa. Tetapi tetap kalian kira-kira letakkan gitu ya, kira-kira gimana gitu, memikirkan jawaban, nanti itu akan sedikit memaksa kalian untuk memperbaiki, memoles topik Anda sampai tesis Anda dapat terima. Jadi ketika ini tidak bisa jawab sekarang, ketika kalian cari-cari, setelah berapa lama, oh iya ini ada jawabannya untuk yang pertanyaan itu, bisa tidak apa-apa. Tetapi ini sudah ada di benak kalian, pertanyaan ini harus dijawab, ya. Nah, tapi jangan berhenti ketika 1-2 pertanyaan itu belum terjawab. Tetapi jawab dulu dengan apa yang kalian pikirkan gitu ya. Nah, kalian bisa memolesnya nanti. Oke? Nah, selanjutnya, ini latihan. Tidak apa-apa ya, pertemuan pertama langsung latihan Pak, tidak apa-apa. Ya, coba kalian tuliskan. Ini saya paksa supaya mulai nulis dulu nih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian pilih dulu yang tadi 1 sampai 7 itu, ya, itu mana yang relevan dengan penelitian Anda. Jadi kalian sudah pikirkan dulu, arah saya penelitian saya ini mau kemana sih? Topik apa sih gitu. Nah, mana yang relevan? Pertanyaan nomor 1 wajib. Ya, pertanyaan nomor 2 sampai 7 pilih. Mana sih yang relevan? Nah, kemudian nomor 2, pertanyaan dan masalah lebih lanjut, apa menurut Anda mungkin relevan untuk Anda teliti. Jadi kalau misal pertanyaan itu kurang, boleh kalian tambahkan pertanyaannya. Boleh. Kalau pertanyaan-pertanyaan saya cantumkan itu kurang, silakan tambah ketika pertanyaan itu memang relevan. Nah, yang ketiga, silakan pikirkan jawabannya ya, jawaban awal apapun yang dapat Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apapun, gitu ya. Jadi ini jangan sampai kalian, Pak gimana, benar. Nah, apapun yang kalian pikirkan, kalau bisa kalian search juga di internet, boleh juga untuk menguatkan nanti ketika kita diskusi minggu depan, boleh, tuliskan, ya. Tidak boleh hanya tinggal di kepala, tuliskan gitu. Ya, percayalah kalau kalian sudah bisa memulai ini, semester ini pun kalian bisa proposal. Ya. Semester ini pun bisa proposal, ya. Nah, tetapi kalau kalian sebenarnya nantilah tunggu. Percayalah, ketika kalian lepas dari kuliah, ini pengalaman loh ya, ini tips kan. Lepas dari kuliah, udah lewat semester 4 belum ada topik. Aduh, itu udah malas nih minta ampun, ya. Kenapa? Udah terganggu lah dengan kerjaan, udah terganggu dengan ini itu. Nah, ini momentum yang tepat sebenarnya sih semester 2 sih. Ya, saya dulu udah semester 1 waktu itu udah masuk. Semester 2 baru saya kuatkan, semester 3 udah seminar, semester 3 awal. Jadi persis semester 4 tuh dulu saja gitu. Lempeng aja, enggak ada susah. Nah, ini harus kalian pikirkan semester 3 nih ya. Ini agak telat, tapi enggak apa-apa. Ya, agak telat sebenarnya. Kalau belum ada yang kalian pikirkan untuk tugas tuh topik tuh agak telat, tapi mulai gitu ya, kemudian ini saya quote yang saya ambil ya, menulis sesuatu yang layak dibaca atau melakukan sesuatu yang layak ditulis oleh Benjamin Franklin. Jadi mulailah menulis sesuatu yang layak dibaca nanti oleh mahasiswa berikutnya atau dosen, bahkan menjadikan referensi nanti punya kalian
Dan lakukanlah nanti suatu ketika menulis itu yang layak untuk kalian tulis. Ya, jangan sekenanya aja. Nanti target kalian jangan sampai punya misalnya maksimum 100, 40 pun cukup lah, 40%. Nah, jangan target 100. Nanti nggak mampu sampai 80, itu lebih baik daripada target 40 nanti jatuh-jatuhnya 30%. Kan? Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan, ini agak panjang tuh ya. Ada pertanyaan. Ini tugas nanti silakan ya. Nanti saya akan bagikan di Google Classroom ya. Silakan dituliskan. Jadi tuliskan pertanyaannya, tuliskan jawabannya dalam bentuk tabel nggak apa-apa. Jadi pertanyaan ini nanti dalam bentuk tabel. Nah ini ya, sorry. Nah, ini pertanyaan ini, tuliskan pertanyaannya, pertanyaan satu-satu, ini jawabnya apa, pertanyaan boleh ya, silakan ya, nanti jawab silakan. Karena udah saatnya nih kalian mulai tesis ya. Ada boleh diketik ya Pak? Ya diketik. Boleh diketik ya Pak? Ya harus diketik. Nah, supaya nanti ya ketika diketikkan nanti ketika kalian proposal udah bisa tinggalkan copy aja yang mana terkait kan supaya tidak susah. Nah, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Pak. Ya. Dengan Heri. Ya, Heri. Jadi Pak, kebetulan kan mungkin saya mengambil topik masalah analisis Pak. Ya. Analisis, terus analisis perbaikan. Nah, di situ ada beberapa tipe desain yang bisa menyelesaikan masalahnya itu Pak. Apakah terus saya mengambil salah satu desainnya, terus apakah saya buat pembanding tipe atau saya fokus ke tipe yang saya pilih Pak? Jadi dalam tesis, namanya tesis itu ada sesuatu yang kalian angkat gitu ya. Saya gini ke tesis itu macam bidang. Tesis itu apa ya? Secara kasar tuh, misal ada rame orang nih, ada pertanyaan, problem, orang ajukan. Ini loh, punya saya lebih bagus loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahannya apa dulu? Nah, permasalahannya apa dulu? Nah, kemudian Anda menawarkan soalan. Tentu Anda harus memperlihatkan lebih Anda tuh daripada yang lain itu apa? Lebih kelebihan metode atau apa yang kalian ajukan dibandingkan dengan yang sudah ada tuh apa? Nah, itulah nanti orang yang membacanya yakin dan akan menggunakan desain saudara atau usulan saudara gitu. Ngerti maksudnya ya? Berarti harus dibuat juga Pak mungkin, atau dibuat juga data pembandingnya Pak, atau saya lebih fokus saja ke pilihan saya. Misalnya gitu Pak, terus solusinya itu ada misalnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Nah, terus saya mengambil desainnya yang A Pak. Apakah saya harus membuat C, B, C, D ini Pak membahas sebagai pembanding, atau saya fokus saja Pak, saya pokoknya tipe A, jadi saya selesaikan masalah itu dengan tipe A. A, B, C, D ini menyelesaikan masalah yang sama? Sama Pak, betul. Nah, masalah ini yang Anda angkat. Ya. Kenapa? Masalah ini yang Anda angkat ya? Iya, masalah ini saya mengambil desain tipe A Pak. Apakah saya harus membuat desain pembanding desain tipe B, C, D ini, atau saya lebih fokus saja Pak ke desain tipe dari A? Pembandingnya itu dari unjuk kerjanya Pak. Jadi unjuk dari kerjanya. Penyelesaian masalahnya Pak. Jadi ya, masalah itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D Pak. Nah, untuk membuat tesis ini Pak, apakah saya harus buat juga Pak pembahasan masalah di tipe B, tipe C, tipe D, atau saya harus fokus saja ke tipe A Pak, tanpa harus melihat di jadi gini, Anda fokus di tipe A, tetapi harus Anda tunjukkan kelebihan A dibandingkan B, C, D ini apa. Jadi parameter apa yang kalian Anda misalnya gini, mengendalikan mengendalikan ruangan, suhu ruangan gitu lah ya, gampang ya saya supaya gampang. Nah, ada
4 teknik A, B, C, D. Ya, Anda pilih A. Nah, hasil penelitian sebelumnya yang ada dokumentasi C, B, C, D ini kemampuannya masih errornya itu sekitar 5% rata-rata. Kemudian dari sisi biaya dia tuh rata-rata misalnya 1 juta misalnya gitu. Nah, Anda tawarkan A. Yang A ini unjuk kerjanya dia bisa, misalnya unjuk kerjanya itu dia bisa maksimum 2%. Yang tadi bisa sampai 5%, Anda lebih presisi lagi 2% misalnya. Kemudian biayanya maksimum 800.000 misalnya. Misalnya tuh. Nah, ini yang unjuk kerja ini yang Anda bandingkan. Ya tidak saya. Iya, Pak. Juga bukan desainnya, tetapi unjuk kerjanya. Kelebihan dari yang Anda tawarkan ini. Tetapi pembahasan nanti desainnya itu memang fokus di A, tapi berarti kelebihan A-nya apa dong? Kenapa Anda pilih gitu? Kenapa enggak B misalnya? Nah, gitu, Pak. Ngerti nggak saya? Iya, Pak. Berarti pembahasan BCD juga secara ringkas mesti dibuat, Pak ya? Mesti dibuat. Nah, jadi misalnya kekurangan apa? Nanti di state of the art kalau dia punya itu kekurangan dari B, C, D ini apa sih? Makanya Anda pilih A gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini juga udah ada orang buat gitu, atau ini ide kalian Anda original atau Anda adopsi? Nah, kalau Anda adopsi itu standarnya S1, hanya adopsi gitu ya. Desainnya sudah ada, tinggal dipakai, itu standarnya S1. Nah, tapi kalau ada misal A, B, C, D, Anda gabungkan, kombinasikan, ini ada kekurangan, kelebihannya, ini ada kekurangan, kelebihannya, ini ada kekurangan, kelebihannya, ini Anda kombinasikan, dan ada kompilasi lah di situ. Nah, itu bisa standar S2. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ataupun bisa tadi tetap pakai A, tapi Anda improve, Anda tingkatkan di mananya lah gitu. Jadi benar-benar ada sumbangsi ilmu Anda lah di situ. Jadi tidak hanya tinggal pakai aja. Jadi Anda ada sumbangsi ilmu, kemudian Anda buktikan hasil performanya unjuk kerja itu lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sehingga nanti ketika Anda menulis jurnal itu gampang sekali diterima. Karena novelty atau kebaharuan itu ada. Nah, kesulitan mahasiswa S2 untuk menulis jurnal itu apa? Dan akhirnya jatuhnya ke jurnal yang biasa ya. Nah, itu karena novelty-nya tidak ada. Ya, novelty-nya kebaruan tidak ada gitu. Jadi susah diterima. Jadi novelty itu satu faktor yang sangat penting ketika mau diterima ke jurnal yang baik. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi lebih bagus dimulai dari ketika nyusun proposal supaya ketika lulus baru mikirkan novelty-nya, udah terlambat kan masa penelitian lagi dari awal. Nah, itu. Walaupun ada beberapa yang lolos ya. Beberapa lulus, tapi tergantung kalian lah. Silakan, ada lagi? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya. Misalnya saya udah kebayang nih hasil penelitian saya itu bakal meningkatkan keandalan sistem dan berefek baik untuk pelanggan PLN misalnya, Pak. Tapi saya udah terbayang nih investasinya tuh bakalan besar gitu. Apakah saya harus melanjutkan penelitian ini? Maksudnya relevankah untuk dilanjutkan atau tidak gitu, Pak? Jadi sekarang tergantung skop penelitian saudara, ya. Tergantung penelitian Ulfa ini kemana gitu ya. Nah, jadi kalau akan diterapkan sampai diwujudkan kondisi real gitu ya, investasinya ya tentu apakah memungkinkan, sudah pasti tidak memungkinkan. Jadi harus dicari satu cara yang memvalidasi temuan saudara ini bahwa itu tuh akan menguntungkan. Tetapi bukan begini, maksud saya itu kan misalnya ada satu proyek itu udah standarnya lah A, B, C, D harus penuhi, jadi tinggal ngikut sudah jadi gitu ya. Nah itu tidak termasuk dari S2 kalau hanya mengikuti yang sudah ada gitu Pak. Nah, tidak. Nah, tapi kalau dikasihkan misalnya apa ya,
bahasanya ide baru gitu ya, ide baru hasil kompilasi bacaan tadi dan akan meningkatkan mungkin nanti supaya menghemat duit mungkin pakai data tadi, data data dari sumber lain boleh, yang tadi saya bilang tuh. Jadi data sumber lain misalnya, masukan Anda simulasikan, ini loh mungkin yang besar untung. Nah, baru orang percaya, udah kita bangun deh, ini kayaknya bagus nih, menguntungkan gitu. Nah, jadi yakinkan si pembaca bahwa yang Anda tawarkan ini baru, tidak sebaru kalau didisertasikan dia memang tekniknya benar-benar baru gitu ya. Kalau di S2 nih ada kebaruan lah, ada spesifik yang ditingkatkan tuh apa, ada kontribusi kalian sedikit tuh apa. Tidak benar-benar semuanya baru, tetapi harus bisa kalian jawab kontribusi original kalian tuh di mananya, di bagian mananya, gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian seminar proposal, ini semuanya kayaknya tinggal ngambil dari punya orang gitu kan, ngapain lagi diteliti gitu kan. Ini semua sudah ada, tinggal kalian ikut, ya ambil data dan ini ikut, nah itu yang susah. Jadi kebaruan kalian itu di mana? Dan kebaruan kalian walaupun sedikit nanti, nah itulah yang harus kalian pertahankan. Ya, itulah yang harus kalian tonjolkan gitu, sehingga orang, misalnya panel surya kan banyak nih dibahas orang nih. Nah, tentu kalian tidak akan mengambil yang tanpa umum, yang sudah established gitu, yang sudah orang tuh tidak perlu tanya lagi, udah gitulah. Tetapi ketika kalian mengambil ada masalah, misalnya di Kalbar tuh ada masalah apanya sih? Mungkin masalah performanya ketika suhunya tinggi sehingga performanya turun. Nah, kalian usulkan mengatasi masalah ini apa supaya listrik yang diproduksi oleh panel surya ini tetap bisa lebih optimal kan? Nah, kalian munculkan ide baru gitu. Nah, ini kan kecil sebenarnya, tetapi tentang panel surya. Tapi kalian tidak bahas tentang instalasi dan sebagainya. Tetapi kalian tawarkan waktu tahun 2019, saya sempat bingung juga apa yang dibahas ininya. Ada waktu itu saya di UK, ada satu peneliti dari Oxford itu, dia bahas baterai doang. Dia bahas baterai pakai teori lagi. Apa yang dibahas orang ini? Kok kayaknya ribet benar teorinya. Tapi ujung-ujungnya kesimpulannya apa? Dengan teknik itu tuh, baterai efisiensinya yang misalnya katakan efisiensi baterainya itu standarnya awalnya misalnya 70%. Dengan teknik itu dia bisa meningkatkan 30, naik drastis. Oh, luar biasa. Jadi teknik penggunaan baterainya tinggal nanti orang praktisi menggunakan hidup matinya itu dia tentukan. Jadi ketika dia adaptif. Jadi ketika posisi baterai state of the charge berapa, maka dia harusnya bagaimana gitu ya. Ketika baterainya gini harusnya bagaimana, sehingga baterai ini pertama efisiensinya naik, kedua penggunanya misalnya ini contoh saja, misalnya dia 10 tahun atau 5 tahun Anda bisa meningkat jadi misalnya jadi 8 tahun, 3 tahun tidak perlu beli baterai baru. Nah, ini kan masukan gitu, walaupun dia analisis teoritis waktu itu. Nah, tetapi masuk akal yang dia perbincangan nih. Sambil dia tidak lupa dia mengkaitkan dengan parameter-parameter yang praktis gitu, sehingga tetap nyambung dengan kondisi praktisnya. Tapi kalau investasi, nah itu yang saya bilang tadi, jangan sampai ini, tadi yang saya tekankan itu jangan sampai ini proyek gitu. Terdengar seperti proyek, ini karangan ilmiah gitu. Ya. Oke, Ulfa ya. Jadi kalau misalnya kalau secara hitung-hitungan proyek masih apa istilahnya nilai investasinya masih tinggi tapi masih ada keunggulan di keandalan, itu kira-kira masih bisa dilanjut ya Pak penelitiannya? Nah, nanti coba masukkan ke pertanyaan itu. Pertanyaan saya tanya tuh. Nanti kita bahas ya. Saya mungkin perlu diskusi yang panjang ya. Nanti saya lihat dulu apa itunya. Karena banyak juga tesis-tesis yang di magister kita tuh bahasnya ke arah proyek, itu sebenarnya bukan tesis sebenarnya, walaupun udah juga yang pernah bimbingan saya ya kadang-kadang antara dua ya, kasihan udahlah lewatkan supaya lulus dan sebagainya.
Tapi kalau kalian mau yang benar dan itu akhirnya ya kurang pakai gitu kan, orang ya itu banyak kok di mana-mana dapat karena bukan hal yang baru gitu kan. Tetapi kalau ada hal yang baru tuh nanti kalian akhirnya disitasi sama orang, dikutip sama orang, oh ini loh pendekatan ini loh, pendekatan ini loh. Jadi dipakai apa yang kalian pikirkan itu, apa yang kalian teliti itu oleh orang gitu. Nah itu tergantung kalian lagi. Nah, apakah sekadar lulus S2 atau nanti hasil kalian ini bisa dikenang. Ya, jadi karena tujuan tulisan itu supaya tulisan ini dibaca orang, ya, dan dipakai untuk menjadi rujukan. Ya, jadi kalau tadi analisisnya baru atau apa, nanti dilihat. Kira-kira nanti mungkin bisa dijelaskan pada pertemuan minggu depan ya, Hilva ya. Jadi pilih dulu yang mana nih, yang mana pengelompokannya, baru kita diskusikan. Sip ya, ada lagi? Ini ada satu lagi yang belum masuk ya. Udah semua ya masuk ya? Oke. Mas Wijanarko lagi cuti katanya. Wijanarko ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi izin masuk ikut katanya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Jadi silakan ditulis ya, ini yang apa? Supaya kita jawab sama-sama. Jadi yang ini ya, yang tadi pertanyaan-pertanyaan di atas. Nomor 3 ini saya tekankan lagi ya. Pikirkan jawaban awal apapun gitu ya, yang dapat Anda gunakan ya. Tetapi usahakan dijawab. Nah, itu nanti titik mula, start point kita untuk berdiskusi, ya. Nah, jadi ada teman-teman yang menjawab ini, sebagian pertanyaan ini baru semester 4, ya, rata-rata semester 4, makanya kurang kuat. Jadi ketika ya walaupun lolos Pak ya, kemungkinan kalau udah maju sih, cuman apa ngambang gitu apa yang dia usulkan, dia apa. Tapi yakinlah ketika pertanyaan-pertanyaan kalian jawab, seminar proposal kalian pasti mantap, dan pasti kalian tidak ngambang, dan pasti kalian enjoy gitu. Kalian udah tahu, kalau ini dapat, habis itu ngapain, udah tahu dah. Habis ini ngapain. Jadi udah kebayang gitu. Jadi data-data yang kalian ambil pun, kalian udah tahu, oh ini saya nggak perlu, ini perlu. Sudah langsung kebaca semua step-step itu. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Salam sehat.